Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin Waalaikumsalam wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini Ahad 23 Juli 2023 insyaallah kita ketemu kembali dalam pengajian kitab Bulughul Maram, pertemuan yang ke-45, dan solawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke alam yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Baik, untuk selanjutnya saya berikan kepada Ustadz Junaidi untuk menyampaikan materinya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina wa qudwatina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana musyrikin. Bapak Ibu, rekan-rekan jamaah sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini 5 Muharram 1445. Insyaallah sepakat ya. Di Saudi juga hari ini 5 Muharram, insyaallah semuanya hari Rabu insyaallah. Saya belum mendengar yang berbeda. 1445 Hijriah bertepatan dengan hari Ahad 23 Juli 2023 Masehi. Bersyukur kita berada di tahun baru Islam ini. Mudah-mudahan dengan kebaruan tahun ini kita juga memiliki kebaruan-kebaruan ya. Kebaruan semangat, kebaruan tekad dan seterusnya. Salah satunya sebagai pengantar juga sambil menunggu rekan-rekan yang lain. Bulan Muharram ini Rasulullah katakan dalam hadis sahih sebagai syahrullah, bulannya Allah. Semua bulan-bulan Allah. Tetapi yang dinisbahkan kepada Allah, syahrullah ini bulan Muharram. Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa sunnah secara mutlak yang paling bagus dilakukan di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Setelah puasa Ramadan, puasa wajib, berarti puasa sunnah secara mutlak. Karena ada puasa sunnah yang tentu lebih bagus dari puasa di bulan Muharram, seperti kemarin Arafah. Ya. Jadi kalau bicara satuan puasa, ada puasa lain yang lebih bagus, seperti puasa Arafah. Ya. Tapi kalau bicara secara mutlak, puasa sunnah dilaksanakan di bulan apa paling bagus, menurut hadis ini adalah paling utama di bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini memang memiliki keutamaan tersendiri, dinisbahkan kepada Allah. Kedua, secara umum bulan-bulan haram, ya sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dari beberapa orang tabi'in, di antaranya Qatadah, ya, bahwa ketika Allah berfirman tentang bulan-bulan haram ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka kalian jangan melakukan kezaliman di bulan-bulan haram ini. Zalim dilarang di seluruh bulan. Ya, di semua bulan. Tapi ketika ditekankan di bulan-bulan haram menjadi memiliki nilai lebih. Ya. Jadi kezaliman, dosa di bulan haram memiliki nilai yang berbeda dengan bulan-bulan lain. Bobotnya berbeda. Maka kata para ulama tadi, ya, Qatadah dan juga disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa kebaikan pun di bulan-bulan haram ini memiliki nilai yang berbeda. Bobot yang berbeda. Di Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, ya, kita juga perlu kuatkan niat kita, azam kita, tekad kita, bahwa di bulan ini, bulan-bulan haram ini, bulan Allah ini, kebaikan memiliki bobot yang lebih,
Bagaimana juga keburukan memiliki bobot yang tidak sama dibanding bulan. Karena itu ada seorang salaf dari tabi'in, kalau tidak salah ya, kalangan tabi'in, Abu Utsman An-Nahdi mengatakan, kamu An-Nahdi ya, ini marga sampai sekarang kalau Mas Kamil kemarin baru haji atau rekan-rekan yang pernah umroh haji menjumpai Saidaliyah An-Nahdi banyak ya, apotik farmasi ya, An-Nahdi banyak itu. Ini marganya dari tabi'in ini, Abu Utsman An-Nahdi. Beliau mengatakan kanu yu'azzimuna, mereka dahulu para sahabat tabi'in berarti ya, yu'azzimuna mengagungkan salasa asyarat. 10 hari di 3 hal. Yang pertama 10 terakhir Ramadan. Saya kira kita sepakat. Ya. Kemudian 10 hari pertama Dzulhijjah dan 10 hari pertama Muharram. Ini bukan perkataan Nabi, tetapi beliau menceritakan kebiasaan orang dahulu dari kalangan sahabat dan tabi'in. Jadi memiliki 10 pertama. Mengapa? Di antaranya kalau di 10 pertama Muharram ini karena di sana kemudian populer kita dengar puasa Tasu'a, Asyura dan Tasu'a. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif tentang puasa tadi, secara umum kan puasa sunnah paling baik dilakukan di bulan Muharram. Kemudian ada yang spesifik dari bulan Muharram ini, itu puasa Asyura. Beliau menceritakan, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif menceritakan, ada 4 kondisi tentang puasa Nabi terkait dengan secara umum dan terkait dengan puasa Asyura ini, yaitu 10 Muharram ini. Ketika di Mekah, ternyata beliau sudah berpuasa Asyura. Ya. Jadi kondisi pertama, kronologinya ketika di Mekah sudah melakukan puasa Asyura. Karena ternyata juga orang-orang sebelumnya juga sudah berpuasa. Tapi tentu juga menyarankan para sahabat berpuasa, memerintahkan para sahabat berpuasa. Ketika hijrah ini keluarnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah di bulan Rabiul Awal. Berarti sudah lewat Muharram. Ketika sampai di Madinah setelah hijrah berarti berapa? 10 bulan berikutnya Muharram di tahun kedua Hijriah mendapati orang Yahudi berpuasa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kenapa? Bertanya kepada orang Yahudi, mengapa kalian berpuasa pada hari ini? Dzaka yaumun, ya. Akan disebutkan nanti dalam banyak keterangan juga. Kalau ini Yahudi mengatakan hari Asyura itu tanggal 10 Muharram itu hari di mana Allah menyelamatkan Firaun dan Bani Israel dari kejaran Firaun. Maka kami berpuasa sebagai bentuk terima kasih kami, bentuk kesyukuran kami. Ya. Maka kata Nabi, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk bergembira atas selamatnya Nabi Musa ini daripada kalian. Maka beliau berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Ya. Ini kondisi kedua. Ketika berarti di bulan Muharram di bulan pertama di tahun kedua. Di bulan ke-9 Ramadan di tahun kedua turun perintah puasa. Ini kondisi ketiga berarti kan? Tadi kondisi kedua Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Begitu turun Ramadan tahun 9 bulan ke-9 tahun kedua Hijriah diwajibkan puasa Ramadan. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, ya, setelah itu di tahun-tahun berikutnya silakan yang mau puasa Asyura tidak ditekankan lagi seperti di tahun kedua pertama sebelum datang Ramadan. Artinya setelah ada kewajiban Ramadan, maka entah puasa Asyura tidak begitu ditekankan seperti karena sudah ada yang wajib. Berarti kembali kepada hukumnya sunnah.
kondisi keempat atau kronologi yang keempat, urutan yang keempat, beliau menjelang wafat sempat bertekad, berkeinginan kuat, la in ishtur qabila, sebagian meriwayatkan dari Ibnu Abbas, kalau saya masih hidup tahun depan, ya, la asuman natasi', saya akan berpuasa tanggal 9 yang kemudian dikenal dengan istilah Tasu'a. Sebelum datang tahun depan, Muharram tahun berikutnya, beliau sudah wafat. Jadi keinginan beliau itu tidak terjadi. Jadi kalau haji wada kan, haji wada Dzulhijjah disebutkan setelah turun ayat al-yaum akmaltu, itu kurang lebih kan Muharram, Safar, Rabiul Awal kan, beliau wafat Rabiul Awal di tahun 10 itu tahun terakhir ya, masuk tahun 11. Ya. Nah, itu masuk tahun 11 ya. Itu kurang lebih dalam riwayat disebutkan 88 hari dari haji wada yang betul ya. 2 bulan sisa Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal beliau meninggal. Nah, berarti di akhir hayat setelah Muharramnya, Muharram Safar mungkin di bulan Safar ya, atau di akhir Safar sekitar itu setelah Muharram lewat, Asyura lewat, beliau kalau saya masih hidup tahun depan, Muharram tahun depan, di tahun 12, saya akan berpuasa tanggal 9 juga. Ini kan semangatnya apa? Semangatnya tadi kan puasa Asyura tadi sebagai bentuk terima kasih kepada Allah di atas diselamatkannya Nabi Musa. Kami juga lebih berhak untuk melakukan itu. Kemudian di akhir-akhir semangatnya adalah menyelisih Yahudi, khaliful Yahud. Ya kan sering. Maka beliau ingin, ini yang disebut dalam ilmu hadis namanya, usul fikih juga disebut dengan istilah sunnah hammiyah. Hammun itu tekad, keinginan kuat, kemauan. Jadi ini sudah terhitung sunnah Nabi walaupun belum sempat beliau kerjakan, tapi sudah beliau nyatakan dan dalam bentuk tekad. Tekad yang dinyatakan. Namanya sunnah hammiyah. Maka para ulama menyebutkan disyariatkan berpuasa 9 dan 10. Karena Rasulullah sudah punya punya keinginan kuat dan dinyatakan. Walaupun belum sempat dilaksanakan. Kemudian ada satu riwayat dari Imam Ahmad dan yang lainnya menyebutkan ya, khaliful Yahud. Jadi ada 4 urutan dari tentang puasa Tasu'a. Ada riwayat menyebutkan khaliful Yahud. Sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Selisihilah orang Yahudi dalam puasa Tasu'a Asyura ini, berpuasalah sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Tetapi banyak para peneliti hadis menilai hadis ini lemah karena ada lafaz lain juga menyebutkan sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Nah, dari sini kemudian banyak ulama ya dalam beberapa madhab juga ya menyimpulkan puasa terutama dari madhab Hambali ya diantara seperti Ibnu Qayyim ya, menyimpulkan urutan puasa Asyura itu tertinggi 3 hari 9, 10, 11. Nah, padahal kan hadisnya tadi lemah iya, walaupun lemah tetapi dalam bentuk kehati-hatian. Kalau ada kesalahan tanggal, kesalahan ru'yah kan ya, jadi dapat 9, 10, 11. Kalau berdasarkan riwayat tadi, riwayatnya banyak yang melemahkan. Tetapi banyak ulama terdahulu disebutkan, itu beberapa orang ya, dari kalangan salaf dulu, dan juga dari beberapa kalangan madhab, di antaranya Hambali, termasuk Ibnu Qayyim, ya, dalam Zadul Ma'ad, setelah menceritakan kronologi tadi, juga mengambil kesimpulan seperti ini. Jadi, lafadznya pun tadi ada 2. Wa selisihilah Yahudi, puasalah sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Ada lafaz yang pakai au, menggunakan au. Selisihilah Yahudi, berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya.
Yang kedua, ya, yang kedua tadi level tertinggi 3. Sekali lagi secara riwayat hadisnya tadi dinilai lemah, tetapi mengapa tetap dilaksanakan 3? Bentuk ihtiyat, kehati-hatian jika ada kesalahan tanggal. Dan eh, riwayatnya tadi mungkin di istiqnas masing-masing dianggap ya tidak langsung secara riwayat tadi ada kelemahan dinilai lemah, tapi mungkin masih bisa digunakan dalam arti istiqnas. Istiqnas itu apa ya? Tidak sebagai dasar inti utama, tetapi sebagai apa namanya ya sekedar pendamping begitu. Peringkat kedua atau di bawahnya ya puasa sehari sebelumnya, 2 hari, 9-10, atau agar berbeda dengan Yahudi 10-11. Walaupun riwayatnya yang tadi ada kuat, lebih di sebagian akhirnya lebih memilih menguatkan 9-10 karena ada riwayatnya tadi. Ala asuman tase 9-10. Kemudian populer dengan istilah tasu'a dari kata tis'a 9 dan asyura dari asyara 10. Kemudian yang terendah ya peringkat paling bawah kalau yaitu hanya puasa 1 hari Asyura. Boleh. Jadi jamaah sekalian, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah. Insya Allah sepakat ya, berarti tasuannya hari Kamis depan, besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari lagi, itu tasuannya. Ya. Asyuranya Jumat. Kalau mau ngambil yang ihtiyat, hati-hati, bisa lanjut Sabtunya. Kalau mungkin banyak kesibukan dan sebagainya, mungkin paling tidak pilih 9-10. Atau betul-betul berat, ya paling tidak mungkin bisa dikatakan adhaful iman, yang paling minimalnya lah hari Jumat saja. Keutamaannya, sebagaimana disebutkan dari sahabat yang sama, tentang puasa Arafah dari sahabat Abu Qatadah. Ya. Abu Qatadah menyebutkan, kalau Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu akan datang, Asyura menghapuskan dosa setahun yang lalu. Nah, ini bonus-bonus atau kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan bulan Muharram. Kemudian yang terakhir terkait dengan hijrah Mustafa, hijrah Nabi SAW ini, tadi saya sebutkan keluarnya Nabi, mungkin kalau bapak-bapak, rekan-rekan yang usia mungkin 35 atau 30 ke atas, dulu sering mendengar pengajiannya Kiai almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, itu seru ya cerita beliau dalam ceramahnya tentang peristiwa menjelang hijrah ketika rumah Nabi dikepung. Ya, kalau yang sering mendengar pengajian itu bisa kita bayangkan, jangan bisik-bisik ya, jangan rame-rame ya, itu bisa dibayangkan. Nah, itu keluarnya di bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa Khalifah Umar kok memilih memulainya dari Muharram, awal tahun kalender Hijri? Karena planning hijrah itu sendiri, persiapannya, taktiknya, perencanaannya itu sejak bulan Muharram. Jadi niatnya, di sini pentingnya niat kembali. Ya, dihitung niatnya, perencanaannya, walaupun pelaksanaan keluarnya di bulan Rabiul Awal. Jadi mempersiapkan kendaraannya, siapa nanti guide-nya. Anggap persiapan seperti orang mau haji dan sebagainya kan butuh planning. Nggak dadak-dadak daftar berangkat kan nggak dapat itu. Nah ini disebutkan perencanaannya sejak Muharram, baru 2 bulan berikutnya berangkat. Ya, ini sekaligus menegaskan kepada kita seperti yang sudah kita singgung kemarin, ta'zim ya, mengagungkan niat. Boleh jadi amal luar biasa menjadi hina, menjadi biasa, bahkan tidak bernilai karena salah niat. Sebaliknya amal yang sederhana bisa jadi akan luar biasa ketika niatnya benar dan tulus. Ya. Ini juga menarik ya. Ketika sahabat Khalifah Umar bersyura mengumpulkan para sahabat atau bertemu dengan para sahabat dan tabi'in yang ada waktu itu, ya, tidak ada tabi'innya ya. Ketika syura banyak usulan. Ada yang tadi mengusulkan permulaan kalender Hijriah ini dimulai dari peristiwa hijrah. Ada juga yang mengusulkan dari kelahiran Rasulullah. Ada yang mengusulkan dari diutusnya Nabi. Ya, sebagai Nabi, Rasul. Kemudian ada juga yang mengusulkan wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian Khalifah Umar dengan
ya persetujuan para sahabat yang hadir waktu itu, mungkin juga ada tabiinnya, itu memilih hijrah. Tentu kita paham hijrah adalah titik tolak. Bagaimana ekspansi jumlah sahabat yang hanya ratusan di awal dalam waktu 13 tahun begitu cepat berkembang ketika di Madinah. Kenapa tidak diterima usulan tentang kelahiran Rasulullah? Karena kelahiran ini kan belum pasti ya. Ketika orang lahir seperti apa nanti? Kemudian betul peristiwa diutusnya Nabi sebagai Nabi adalah peristiwa luar biasa. Tapi juga belum langsung kan, belum melejit begitu ya. Sementara kematian ini bukan yang kebangkitan, kegembiraan, optimisme, tapi lebih sering membawa kesedihan, duka cita, sehingga tidak dipilih. Nah, itu kurang lebih sekitar pengantar ya terkait Muharram, puasa Asyura dan hijrah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita ya bisa mengambil hakikat dari hijrah, yaitu kalau secara bahasa hijrah itu kan artinya meninggalkan. Hajara yahjuru. Tapi dalam bahasa Arab hajara itu bisa berarti fisik, memang betul. Ya, waktul hajirah. Waktu siang hari saat musim panas itu orang dari tempat terbuka pindah ke tempat yang teduh. Itu di waktu jam siang, jam duhur itu disebut waktul hajirah. Jadi meninggalkan tempat terbuka menuju tempat tertutup. Gitu. Kemudian ada istilah hijrah, hijrah lisan. Ya, dalam hadis dikatakan tidak halal la yahilu lil muslimin ay yahjura akhahu fawqa salas. Tidak boleh, tidak halal seorang muslim tidak menegur sapa, menghijrah. Meninggalkan saudaranya tidak ditegur sapa, tidak diucap, diajak bicara, tidak ditegur secara lisan, tidak disapa lebih dari 3 hari. Wa khairuhum man yabda'u bis salam, yang paling baik siapa yang memulai mengucapkan salam. Ini juga hijrah di isolasi. Tadi kalau tadi hijrah ditinggal secara fisik, ya, juga ini di hijrah tidak ditegur sapa, ini juga hijrah. Yang ketiga mungkin kita pernah dengar istilah hijratul uqul, ya. Hijrah brain drain ya, dulu warga negara Pakistan, India yang pinter-pinter, mungkin kita Indonesia ada di Amerika kerja. Tetap warga negara asing tapi otaknya kerja di tempat orang. Hijrahnya otaknya yang hijrah. Ya. Secara hijrah fisik selesai dengan dibukanya kota Mekah pada tahun 8 Hijriah itu, Rasulullah bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi kewajiban hijrah fisik dari Mekah ke Madinah karena Mekah sudah menjadi wilayah Islam. Walakin jihadun wa niyah, tetapi yang tetap hidup, yang tetap ada semangat hijrahnya adalah jihadun, berjihad, bersungguh-sungguh dan berniat untuk menjadi lebih baik. Wal muhajir, dalam riwayat yang lain, muhajir, orang yang berhijrah yang sesungguhnya, yang sejati itu siapa? Man hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah ya dan meninggalkan apa, yaitu dengan meninggalkan apa yang Allah larang. Allah taala alam. Mudah-mudahan sekali lagi kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, keutamaan dari Allah di bulan Muharram ini, dan mampu meninggalkan hal-hal yang buruk, kita hijrahi, kita tinggalkan untuk menuju hal-hal yang lebih baik. Allah taala alam. Demikian pengantar, mari kita masuk ke bab sifat sholat ini yang ke-8 ya, insya Allah. Memang panjang ya, banyak hadis-hadis fi'li ya, perbuatan Nabi diceritakan oleh sahabat, sehingga versinya kadang juga kita dapati beragam. Ya, mengapa menjadi panjang? Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Masing-masing sahabat menceritakan versi yang ia lihat. Itu diantara penyebabnya ya. Saya melihat begini, yang lain melihat begini. Banyak versi jadi. Seperti dengan pembahasan kita insya Allah ada versi-versi sahabat. Ya. Monggo silakan kita masuk ke hadis 304 ya. Baik Ustaz, kita masuk ke hadis 304. Dipersilahkan Pak Agus Giono untuk berkenan membacakan di hadis 304. Siap Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata sahram ba'dar ruku'ih yad'u ahya'in min ahya'il arabi summa tarakahu muttafaqun alaih. Lanjut satu tema di 305 mungkin dilanjutkan Pak. Ya. Wali Ahmad wa Daraqutni nahwuhu min wajhin akhar wa zada fa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Insyaallah, jazakallah khair. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita masuk hadis 304 dan 305 dalam tema yang sama, berdekatan. 304 dari sahabat Anas. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran, berkunut selama sebulan. Kapan waktunya? Tempatnya di mana? Ba'da ruku', setelah ruku'. Apa isi kunutnya? Yad'u ala ahya'in min ahya'il arab. Mendoakan keburukan. Da'ala, mendoakan keburukan. Da'alahu, mendoakan kebaikan. Jadi, yad'u ala, mendoakan keburukan. Kehancuran, kebinasaan, bencana, dan seterusnya. Kepada ahya jamak, ya, beberapa kampung hayya. Ahya ini jamak dari hay. Kalau Mas Kamil ketika di Riyadh dulu ada hay tempat tinggalnya Ronaldo sekarang, Hay Al-Muhammadiyah, distrik ya, Hay dengan distrik Muhammadiyah, Hay Raudhah, Hay ya, Syubro, Hay ya, banyak ya, distrik. Jadi Rasulullah mendoakan kampung-kampung atau wilayah-wilayah di daerah Arab. Tsumma tarakahu, kemudian setelah sebulan beliau berhenti berkunut mendoakan keburukan bagi kampung-kampung suku-suku Arab. Muttafaqun alaih. Hadis ini dalam derajat tertinggi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan biasanya dari sahabat yang sama. Di Bukhari dari sahabat Anas, di Sahih Muslim juga dari sahabat Anas. Nah, di 305, oke, saya lanjutkan. Wali Ahmad, dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Daraqutni, dan Imam Daraqutni, nahwu, seperti itu juga lafadznya, mirip, nahwun itu mirip, seperti, ya. Kalau misluhu persis. Jadi kalau kita nanti baca hadis nahwuhu, berarti semakna, mirip. Kalau kita baca misluhu, seperti itu persis. Min wajhin akhar, tapi dari sisi lain, dari riwayat yang lain. Bisa jadi sahabatnya berbeda, misalnya dari jalan yang lain, ya. Wazada, di situ ada tambahannya. Fa ammas fis subhi, adapun pada salat subuh, falam yazal yaqnutu, Rasulullah tetap berkunut, ya. Falam yazal yaqnutu, tetap terus berkunut, hatta faraqad dunya, sampai beliau berpisah dengan dunia, artinya sampai beliau wafat. Tetapi bisa dilihat di catatan kakinya, ya. Di sini hadis ini mungkar. Ya. Fihi, dalam sanad hadis ini ada rawi namanya Abu Ja'far Ar-Razi. Ya. Warabi ibnu Anas, dan rawi ya ada bernama Rabi bin Anas. Jadi ada dua, Abu Ja'far Ar-Razi dan Rabi bin Anas. Fahuma ma'al kalami alladhi qila fihima, dua-duanya rawi yang mendapatkan catatan dinilai lemah. Dua-duanya qad tafarrada bihadhihi lafz, lemah, dan hanya lafaz tambahan ini senantiasa terus berkunut, ya, di kunut subuh sampai meninggal dunia, hanya ada
lafadz ini, tambahan lafadz ini dari riwayat dua orang yang lemah ini atau yang bermasalah. Riwayat-riwayat yang lain tidak menyebutkan tambahan falamnya terus berkunut sampai di sholat subuh sampai wafat. Ini dalam ilmu hadis namanya mungkar. Mungkar itu ya rawi lemah bertentangan dengan rawi yang kuat. Rawi-rawi yang kuat tidak ada tambahan kata atau riwayat. Adapun subuh Rasulullah terus berkunut sampai wafat. Beda dengan hadis syadz. Ada dua mukhalafah yang dalam paling tidak ada dua istilah ya. Ada istilah mungkar, rawinya sudah lemah menyelisihi rawi yang thiqat yang lebih kuat. Atau yang thiqat yang kuat ya. Rawi lemah menyelisihi rawi yang kuat. Itu namanya mungkar. Kalau rawinya makbul atau bisa dipakai atau juga thiqah kuat, tetapi riwayat yang dibawakan menyelisihi rawi yang lebih kuat, yang lebih thiqah, lebih kuat, itu namanya syadz. Hadis syadz. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar hadis ini hadis syadz, berarti sebenarnya kuat. Rawinya juga rawi yang kuat, tetapi ada lafaz atau riwayat dalam hadis tersebut yang menyelisihi riwayat lain yang lebih kuat. Rawinya lebih kuat. Man awthaqu minhu. Jadi tentu saja mungkar ini lebih berat daripada syadz. Syadz juga lemah karena ada menyelisihi, tetapi derajatnya lebih tinggi mungkar daripada syadz. Baik, kita kaji pembahasan tentang kunut ini. Ya. Boleh digeser. Di dalam riwayat lain disebutkan warada ta'inuhum, di riwayat lain disebutkan suku-suku Arab tadi yang didoakan keburukan itu siapa aja? Kan disebutkan Rasulullah mendoakan suku-suku Arab tadi keburukan, kehancuran dan seterusnya. Ada di riwayat lain disebutkan ada 3 suku, yaitu annahum ra'lun, suku Ra'l, ya, wa Usayyah, suku Usayyah, wa Banu Lahyan, dan Banu Lahyan. Jadi ada 3 suku dalam riwayat lain dijelaskan. Jadi di sini kan mutlak atau mubham, tidak disebutkan. Ya, atau ya mutlak tadi ya. Suku-suku Arab. Siapa saja mereka? Ada suku Ra'al, ada suku Usayyah, dan suku Banu Lahya. Atau apa? Qabilah ya, qabilah bukan suku ya. Qabilah saja. Kemudian setelah sebulan dalam hadis disebut summa tarakahu ai fima adal fajr. Ya. Menurut pensyarah di sini yang ditinggalkan tuh selain sholat subuh. Kenapa? Karena ada tambahan, beliau tidak menilai lemah hadis ini, riwayat ini. Kenapa? Karena di sini beliau tetap memakai. Ya. Jadi yang dimaksud meninggalkan kunut itu ketika sholat selain subuh, untuk subuh. Nah, tapi tadi kita sudah dengarkan penjelasannya, hadisnya mungkar. Jadi secara umum berarti ditinggalkan. Ya. Adapun subuh tadi ada yang tetap memakai, tetapi secara ilmu riwayat tadi lemah. Nah, dalam penjelasan berikutnya, hadis-hadis dari sahabat Anas ya, tentang kunut ini riwayatnya banyak dan ada ittirab. Ittirab itu goncang ya, tidak paten gitu ya. Wa ta'arud, ada pertentangan. Ya. Tentang terutama fi sholatil qada, tentang sholat subuhnya. Ya. Tadi dari sahabat Anas. Ya. Sahabatnya Anas, tapi riwayatnya banyak. Jadi maksudnya riwayatnya tadi jalan-jalannya sanadnya banyak. Karena itu diantaranya dipadukan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kata beliau secara ilmu riwayat tadi Bukhari Muslim sihah, rata-rata sahih, saling ya,
menurut beliau tidak ada pertentangannya. Ya. Ada keterangan bahkan disebutkan ada kunut sebelum ruku. Ya, ternyata beliau memadukan. Yang dimaksud kunut sebelum ruku itu bukan kunut yang dimaksud itu, tapi kunut maksudnya tulul qiyam. Ya. Waktunya bukan yang dimaksudkan. Ya, jadi kunut yang dimaksud kalau ada kata kunut sebelum ruku itu maksudnya membaca panjang. Ya. Karena dalam riwayat afdhalus salat tulul qiyam atau tulul kunut. Ya. Atau yang dimaksud juga memanjangkan doa nanti di ya, saat setelah ruku. Itu yang kemudian beliau kerjakan, mendoa yang dilakukan Nabi, mendoakan suku-suku tadi, yad'u ala qaumin wa yad'a liqaumin, ya. Ya. Jadi beliau memadukan doa panjang itu terus dilakukan sampai wafat. Beliau tidak memandang riwayat tadi lemah, berarti. Ya. Tetap membaca, tapi maksudnya kunut situ panjangkan doa. Ya, dan itu tempatnya setelah ruku. Jadi berjalan tentang beliau menjelaskan karena ada riwayat menyebutkan juga kata kunut sebelum ruku. Nah, itu maksudnya bacaan sholatnya panjang. Kalau yang setelah ruku itu yang kita kenal dengan istilah kunut, ya populer di kita maksudnya memang membaca doa kunut yang agak. Itu terus beliau lakukan ya sampai wafat. Artinya bukan berarti kunut itu berhenti, tidak disyariatkan umpamanya setelah Rasulullah berhenti tadi kan summa tarakahu, yang berhenti itu mendoakan kepada suku-suku itu, tapi doa kunutnya sendiri tetap ada. Ini dipadukan oleh Ibnu Qayyim seperti itu. Ya. Kemudian dalam riwayat juga disebutkan ya Bukhari Muslim tadi muttafaqun alaih, itulah kunut Nabi ya yang setelah ruku itu. Yang ditinggalkan apa? Meninggalkan doa keburukan itu. Rasulullah tidak lagi mendoakan keburukan. Ya. Yang itu dilakukan setelah ruku. Apakah tidak ada sama sekali sekarang mendoakan? Masih. Yang kemudian untuk Nabi waktu itu berhenti sudah karena sudah selesai doanya sebulan. Tapi syariat kunutnya yang kemudian kita kenal dengan istilah kunut nazilah tetap ada. Ya. Ya. Jadi yang dimaksud sahabat riwayat Anas kalau nanti di sini tidak disinggung ya, mendengar atau membaca bahwa ada istilah kunut sebelum ruku itu maksudnya bacaan panjang. Tapi kalau yang dimaksud doa kunut, berkunut setelah ruku yaitu doa yang kita kenal. Kemudian bisa kita lihat kembali di slide berikutnya. Ya. Tapi di sini dikritisi oleh pensyarah kitab ini tentang apa tadi hal yang dipadukan oleh Ibnu Qayyim. Bagaimana dengan riwayat yang ada tambahnya tadi? Fa amma fis subhi, adapun di sholat subuh terus berkunut sampai beliau wafat. Ini menunjukkan khusus subuh. Sebenarnya tadi memanjangkan qiyam setelah ruku itu di semua sholat. Ya, terus kunut. Tadi kalau kita simpulkan riwayatnya lemah, selesai masalahnya kan, bahwa tidak ada penghususan. Kunut ada tadi dalam semua sholat, tapi penyebutan subuh secara khusus itu yang tidak kuat riwayat. Kemudian di poin kedua di situ ada riwayat dari Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Hakim dan kemudian dinilai sahih oleh Imam Hakim tentang doa atau penjelasan bahwa ketika Rasulullah bangkit dari ruku di sholat subuh pada rakaat kedua, mengangkat kedua tangannya
dan berdoa seperti doa yang Allah mahdini fiman hadait ini secara riwayat ya walaupun tadi disahihkan oleh Imam Hakim ada juga masalah rawi yang bernama Abdullah ibnu Sa'id al-Maqburi. Tapi ini pendapat ya, tentang berdoa, doa kunut maksudnya di rakaat terakhir di sholat subuh dinilai sebagai sunnah. Ini pendapat ulama salaf sebagian ya, sekelompok ulama salaf dan dari kalangan belakangan ya, Imam Syafi'i ya, Imam Madhab ya dari anak Imam Syafi'i. Ya, adapun lafadznya ya tentang apakah doanya tadi seperti apa, ini ada perbedaan. Ya. Ada dari sebagian kelompok indal hadi-hadi ini sekelompok ya Syiah, sobat Syiah tapi Syiah yang mana dianggap dekat, yaitu doanya menggunakan doa Quran. Imam Syafi'i menggunakan doa Allahumma hdini fiman hadin yang akan kita bahas di hadis berikutnya insyaallah ya. Tentang kemudian apakah masih berlangsung doa yang disebut dengan doa nazilah tadi, ini yang kita akan bahas lebih lanjut di 306 ya. Adapun doanya nanti juga kita akan bahas lebih lanjut. Baik, kita bisa lanjut dulu ya karena berbicara tentang kunut di 306. Silakan. Silakan yang berkenan membaca di hadis 306. Barangkali ada teman-teman yang berkenan membaca. Wa anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaqnutu illa idza da'a liqaumin aw da'a ala qaumin. Sahahu Ibnu Khuzaimah. Jazakallahu khair. Wa anhu kembali kemana tadi? Dan darinya sahabat terakhir yang disebut siapa tadi? Sahabat Anas, ya. Makanya hadis-hadis tentang kunut ini banyak bersumber dari sahabat Anas dan nanti juga ada lafaz tentang doanya dari sahabat Ali. Oh, Al Hasan ibn Ali, ya. Nanti kita lihat. Dari sahabat Anas bahwasanya Nabi SAW karena la yaqnut. Sekali lagi sumbernya karena banyak perbuatan. Ini kan sahabat menceritakan ya perbuatan Nabi. Kata sahabat Anas bahwasanya Nabi SAW la yaqnutu, tidak berkunut illa idza da'a liqaumin, kecuali ketika beliau mendoakan kebaikan untuk satu kaum, da'a liqaumin ya. Au da'a ala qaumin, atau mendoakan keburukan satu kaum. Shahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini dinilai sahih Ibnu Khuzaimah dan disetujui oleh pentahqiq konvalidasi kitab. Dari sini juga kemudian ada pendapat berdasarkan hadis ini yang ada hanya qunut nazilah yang kita kenal ya, kalau ada peristiwa ya untuk doa kebaikan ya, ada munasabah, ada momentum disebutkan qunut nazilah. Nazilah itu artinya turun ya, ada satu kejadian peristiwa. Karena Rasulullah tidak berkunut lagi di sini disebutkan kecuali kalau mendoakan satu kaum. Ada disebut dengan istilah nazilah. Ada momentum, ada kejadian, ada peristiwa. Baik, kita lihat penjelasannya. Penjelasan seperti apa? Da'a'uhu liqaumin. Doa Nabi untuk kebaikan kaum maksudnya disebutkan dalam keterangan fakama sabata annahu kana yad'u lil mustad'afin min ahli. Beliau mendoakan orang-orang lemah yang masih tertinggal di Mekah. Belum bisa hijrah. Jadi beliau doakan ya. Oh, yang waktu itu kan juga ada apa namanya? Orang-orang Mekah yang lemah. Kalau sebelum hijrah bisa jadi ya memang lemah. Memang kondisinya lemah. Ketika dimaksud setelah hijrah tentu yang belum bisa berhijrah. Orang-orang lemah yang di Mekah yang belum bisa berhijrah. Wa amma du'a'uhu ala qaumin, kalau doa beliau untuk keburukan kaum sudah kita baca tadi, itu kaum-kaum yang membuat masalah buat kaum muslimin. Ya, bahkan kita pernah mendengar
salah satu Al-Harith, ya, Al-Harith ibn Nadhr, tidak salah. Itu salah. Kadang Rasulullah mendoakan bukan hanya kaum secara umum, bahkan individu. Bahkan ketika tertawan, Harith bin Nadhr ini orang yang apa, menjelek-jelekkan Nabi dengan mengatakan Al-Quran ini dongeng dan sebagainya. Ketika ditangkap dalam perang Badar, Rasulullah SAW termasuk yang mengizinkan atau meminta untuk dibunuh, tidak ditebus, tidak boleh ditebus tawanan, karena permusuhannya yang luar biasa. Maka Rasulullah diantaranya mendoakan kepada individu-individu dan kaum suku-suku kabilah-kabilah dari tadi Ra'al, Usayyah dan Banu Lahyan. Ya, maka di sini saya sebutkan tadi Memin huna qala ba'dul ulama, di sini kemudian sebagian ulama berpendapat yusannu, disunahkan, disyariatkan, disunnahkan, dianjurkan al-qunut, melakukan qunut fin nawazil saat terjadi momentum-momentum kejadian-kejadian. Fayad'u bima yunasibul haditsah. Dianjurkan berdoa sesuai dengan momentumnya, sesuai dengan kejadian. Ya. Maka ada mungkin pertanyaan, ada kejadian-kejadian lain Rasulullah tidak berdoa, tidak berkunut. Nah, tadi kan mendoakan kabilah-kabilah yang bermasalah, yang mengganggu kaum muslimin, Ra'al, Usayyah, kemudian Banu Lahyan. Kemudian mengapa tidak kita jumpai riwayat Rasulullah mendoakan pada waktu itu ketika beliau terkepung, ya, diserang koalisi di perang Khandaq itu, atau dalam momen-momen lain, tapi tidak ada keterangan beliau mendoakan. Bisa jadi pertama beliau menjawab sini, mungkin beliau tinggalkan untuk menyebutkan itu tidak wajib, hanya disunnahkan saja. Boleh atau sunnah, boleh dalam ibadah tentu maksudnya sunnah, pahala, kan? Atau tadi tidak diriwayatkan itu bukan berarti tidak ada sama sekali. Nah, kaidah menyebutkan ada mudzikri la yalzamu adamul wujud, la yalzamu adamul wujud. Ketika tidak ada keterangan, tidak disebutkan, tidak sampai kepada kita keterangannya, tidak otomatis tidak ada. Ini saya pikir saling menguatkan dua alasan, ya. Di sini belum menyebutkan satu alasan. Ya. Apa namanya? Untuk sunnahnya, bolehannya, nah, saya tambahkan boleh jadi, ya, tidak dinukil itu bukan berarti tidak ada sama sekali, karena secara umum syariatnya. Kemudian di sini beliau menjelaskan, syarah menyebutkan waqad dzahaba Abu Hanifah, Abu Hanifah dan Abu Yusuf, murid beliau, bahwasanya kunut itu manhiyun anil kunut fil fajr. Beliau menyebutkan karena sudah tadi tidak ada, bahkan melarang kunut di waktu subuh. Abu Hanifah dan muridnya Abu Yusuf. Apa dalilnya? Ya, kita lihat di hadis berikutnya, 307. Sepertinya mereka berdalil dengan hadis ini. Monggo, 307. Ini menjadi dasar Abu Hanifah dan muridnya Abu Yusuf melarang kunut di waktu subuh. Sepertinya mereka berdasarkan riwayat ini. Silakan yang ingin membacanya. Kan yang berkenan membaca. Pak Agus mungkin dilanjut, Pak. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sa'dib ni Torikil Asja'i radhiyallahu anhu qala qultu li abi ya abati innaka qad shallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa abi Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Ali afkanu yaqnutuna fil fajri qala ayyunayya muhdatsun rawahul khamsatu
illa Aba Dawud. Ini barangkali yang menjadi dasar ka'annahum istadallu Abu Hanifah dan muridnya Abu Yusuf berhujjah, berdalil dengan hadis ini. An Sa'adin, dalam riwayat lain disebutkan, dalam manuskrip lain Ibnu Sa'id. Beliau ini sepertinya tabi'in karena yang sahabat itu bapaknya, Tariqnya. Sa'ad bin Tariq Al-Ashja'i. Ya. Al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Ya. Atau juga beliau sempat menjadi sahabatnya karena di sini disebutkan radhiyallahu anhu. Ya. Sa'ad bin Tariq, kita lihat ya. Ya. Jadi nanti kita akan ada keterangannya, ya. Ternyata beliau ya, juga ya termasuk yang minal kufin, ya. Ternyata juga Sa'ad bin Malik bin Tariq ini juga sahabat insyaallah. Sa'ad bin Tariq Al-Ashja'i radhiyallahu anhu qala qultu li abi. Kelihatannya junior, kalaupun sahabat junior ya, karena dari pertanyaannya terlihat. Aku bertanya kepada ayahku, ya abati wahai ayahandaku, innaka sesungguhnya engkau qad shallaita telah salat khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menjadi makmumnya Rasulullah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakar di belakang Abu Bakar, menjadi makmumnya Abu Bakar. Wa Umar di belakang Umar, menjadi makmumnya Umar. Wa Utsman. Jadi usianya juga masih lumayan panjang ya. Khilafah itu kurang lebih ya, 32 tahun ya. Karena Khalifah Ali sampai tahun 40 Hijriah. 30-an ya, 30 lebih. Yang juga 32. Itu kan beda-beda dikit gitu ya. Total kekhilafan Rasyidah, Khulafaur Rasyidin. Di belakang Anda wahai andaku telah salat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, wa Utsman, dan Utsman wa Ali dan Ali. Afakanu, apakah mereka yaqnutuna fil fajri? Qunut di salat fajar? Qala sahabat ayahandanya Tariq ibn Malik Al-Ashja'i, ya. Al-Ashja'i menjawab, "Ai bunayya, wahai anandaku, muhdas itu hal yang diada-adakan, artinya tidak ada." Rawahul khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh yang 5, Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ya. Illa Abu Dawud, kecuali Abu Dawud, berarti hanya 4 yang meriwayatkan dari pernyataan di sini dari Ibnu Hajar ini, yaitu Imam Ahmad, Tirmidzi, dan Nasa'i dan Ibnu Majah, dan hadis ini dinilai sahih. Ya. Kita lihat di slide berikutnya itu ya. Ibnu Tariq, Sa'ad atau Sa'id ya. Bapaknya namanya Tariq ibnu Asyam, bukan Tariq ibnu Malik ya. Putranya nanti Abu Malik. Tariq ibn Asyam, ya. Asyam, ya. Yu'addu fil kufiyin. Itu sahabat atau tergolong orang Kufi, Kufah, Irak ya. Rawa anhu ibnuhu Abu Malik. Ya. Punya anak namanya Abu Malik. Ya. Abu Malik Al-Ashja'i juga. Ya. Tadi kan ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah terus berkunut. Ya. Di mana tadi lafadznya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dan Imam Daruqutni. Fa'amma fi subhi, adapun salat subuh, qalam yazal ya kunutu hatta faraqat dunya, sampai beliau wafat terus kunut. Di sini dikatakan muhdas. Muhdas itu diada-adakan. Berarti ada pertentangan. Ya. Bagi yang menilai riwayat tadi Imam Ahmad dan Daruqutni yang mengatakan Rasulullah salat kunut subuh bisa dipakai, tidak menganggap lemah, berupaya memadukan, menjamak. Tetapi yang menganggap riwayat Imam Ahmad dan Daruqutni yang mengatakan Rasulullah berkunut di fajar itu sampai wafat, itu ya itu nggak usah dianggap. Makanya tadi dilarang. Bahkan dianggap muhdatsah satu yang baru, bid'ah. Ya. Dan itu sudah ada dari dulu pandangan seperti itu. Ya, itu Abu Hanifah dan muridnya Abu Yusuf. Yang mengatakan masih bisa dipakai mencoba memadukan
Di sini silakan wal jam'u bainahuma. Ada yang memadukan. Wa qa'al qunutu lahum taratan wa tarakuhu ukhra. Ya. Kadang kunut dan kadang meninggalkan yang kunut subuh. Ya. Adapun Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengan beliau, maka mengatakan ini dilarang karena hadisnya tadi, karena apa ini dikatakan muhdas, satu yang diada-adakan, satu yang baru, maka itu bid'ah. Wal bid'atu manhi. Nah, dari sini kita bisa memahami ya, perbedaan itu berangkat dari perbedaan dalil. Maka yang memadukan pun tidak harus setiap hari. Artinya pernah ditinggalkan, pernah juga tidak ditinggalkan. Pernah dikerjakan, pernah juga ditinggalkan. Tidak sama sekali terlarang. Yang terlarang itu kalau yang dianggap rutin itu yang menurut Abu Hanifah itu terlarang kalau dirutinkan. Kenapa? Tadi tidak, mereka tidak kunut. Bisa jadi artinya rutin kan? Karena Rasulullah meninggalkan kunut yang mana yang ditinggalkan. Tapi subuh tadi masih kunut, kata yang menganggap kuat. Kata Abu Hanifah. Riwayat Sa'ad ini bin Malik bin Tariq al-Ashja'i ini menyebutkan ayahandanya mengatakan muhdas ini tidak ada. Di zaman Khalifah Rasyidin juga tidak ada. Bisa dipahami, tentu tidak ada dalam arti rutin, mulazim, terus-menerus ya, karena masih ada tadi, kalau ada munasabah, ada momentum, nazilah masih ada. Boleh dikerjakan juga di subuh. Ya, bisa kita padukan seperti itu. Baik, masih berkait dengan ini, ya nanti bisa kita simpulkan. Silahkan. Hadis 308. Silahkan yang berkenan membaca. Masih bertema tentang doa kunut ini sekarang. Ya, mungkin Pak Mas Khalid, silahkan. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت تبارك ربنا وتعاليت رواه الخمسة وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من عاديت زاد النسائي من وجه آخر في آخره وصلى الله عليه والنبي. Jadi sekarang lafaz doa kunut yang terdapat dalam hadis seperti apa? Wa anil Hasan, dari cucu Rasulullah Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, dari bin Ali. Jadi riwayat ini dari cucu Rasulullah, bukan dari mantu beliau ya. Jadi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku kalimatin, berapa kata. Aquluhunna, yang saya baca kata-kata tersebut, lafaz-lafaz tersebut, fi qunutil witri, dalam kunut witir. Nah, kalau tadi kan bicara salat wajib ya. Tadi tentang subuh dan salat-salat yang lain. Nah, di sini menyebutkan doa kunut witir. Tadi kalau nazilah, kunut momentum itu, kunut yang terkait dengan peristiwa tertentu, momentum tertentu, silakan berdoa dengan yang sesuai. Untuk lafaz kunut witir ini yang ada keterangannya seperti ini. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berilah aku petunjuk. Ya. Bersama atau masukkan bersama golongan orang-orang yang telah Kau beri petunjuk. Wa'afini fiman afait. Berikanlah aku kesehatan bersama orang-orang yang telah Kau berikan kesehatan. Wa tawallani fiman tawallait. Jagalah aku, berilah
aku wilayah kekuasaan bersama orang yang telah kau beri penjagaan kekuasaan. Wa barik li fi ma a'tait, berkalilah aku terhadap apa-apa yang telah engkau berikan kepada kami, ya. Yang telah engkau berikan. Wa qini syarra ma qadait, peliharalah aku, jagalah aku keburukan dari apa yang telah engkau putuskan. Fa inna taqdi, karena engkau lah yang memberikan keputusan, wala yuqda alaik, tidak ada yang memberikan keputusan, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang memberikan keputusan atas, atau tidak ada yang menghalangi keputusan. Innahu la yadhillu man walait, sesungguhnya tidak akan hina orang yang menjadikan engkau sebagai wali, yang menjadikan engkau sebagai pelindung. Tabaroktah, penuh berkah engkau, Rabbana wahid Tuhan kami, wa ta'ala dan maha tinggi. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh yang 5 tadi, Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Majah. Kemudian ada tambahan lafaz di Tabrani dan Baihaqi. Riwayat Tabrani dan Baihaqi ada setelah innahu la yadhillu man walait, semuanya tidak akan hina orang yang menjadikan engkau sebagai wali, wala ya'izzu man adait, dan tidak akan mulia, tidak akan menjadi hebat, mulia, bangga orang yang man adait, orang yang musuh engkau. Kita lihat di halaman berikutnya keterangannya di catatan kaki nomor 2, ya. Lafaz ini silakan di keterangan nomor 2, ja'at hadhihi lafdhu min tariqi Amr bin Marzuq ibn Syu'bah. Ya. Nah. Jadi di sini bertentangan, Amr bin Marzuq ini bertentangan dengan rawi-rawi lain yang thiqat, ya, dari Syu'bah. Juga dari riwayat dari jalan Israel dan Abi Ishaq. Ya. Ya. Tetapi Imam Tabrani dalam Al-Kabir, ya, juga Ibnu Huzaimah, ya, dari jalan Israel tidak menyebutkan lafaz tambahan ini, wala ya'izzu man adai. Dan tetapi dia juga tidak sendirian, Israel. Dimutabaah oleh, namanya diikuti, ya, dikuatkanlah oleh Syarik dalam riwayat Tabrani, yang lain dalam juga oleh Zuhair juga dalam riwayat Tabrani, dan juga Abdul Ahwas dalam riwayat Tabrani. Ya. Semuanya diriwayatkan Tabrani, dan rata-rata Tabrani ada satu Ibnu Huzaimah. Hanya kata validasi di sini, kitab-kitab terdahulu, ya, Bukhari, Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah tidak menyebutkan tambahan ini. Ada dalam Sunan Abu Dawud keterangan lafaz ini ada, ya, wala ya'izzu man adad, tetapi diberi catatan oleh yang memvalidasi tidak ada di sebagian manuskrip. Tidak ada dalam sebagian manuskrip, kata pentahqiqnya. Dan beliau memvalidasi Bulughul Maram ini, Syekh Mahir Al-Fal mengatakan, wallahu a'lam, menurut beliau bahwa tambahan wala ya'izzu man adad tidak ada di Sunan Abu Dawud. Karena kalau ada pasti, kata beliau, atau dipastikan para mutaqaddimin ulama terdahulu, termasuk di antara penulis ini Ibnu Hajar, akan menyebutkan kepada Abu Dawud. Ya. Jadi di sini beliau ingin sampai pada kesimpulan, wallahu taala alam, beliau bahwa tambahan wala ya'izzu man adad ini, walaupun beliau tidak memastikan sebagai lemah, tetapi beliau mempertanyakan kenapa tidak ada dalam kitab-kitab mutaqaddimin. Khawatir di sini ada mukhalafah, tambahan yang berbeda dengan riwayat-riwayat yang lebih kuat. Khawatir ada syudzud di sini, kata beliau. Yang memakai berarti tidak meninggalkan kekhawatiran ini. Hadisnya, ya, di sini diriwayatkan oleh Tabrani dan Husain. Jadi memakai lafaz, ya, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afat wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait, ya, wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Karena sebenarnya menganggap bisa dipakai. Yang tidak memakai berarti meragukan dan tidak memakai.
tabarakta rabbana wa ta'ala. Zadan Nasa'i, Imam Nasa'i menambahkan di akhirnya dalam dari jalan yang lain, wassallallahu ala nabi. Menurut pemvalidasi di sini tambahan ini tidak kuat ya, karena ada keterputusan ya, antara Abdullah bin Ali dan Hasan bin Ali ya, sehingga tidak kuat riwayatnya, ada inqita', keterputusan ya, dan juga ada menyebutkan ada yang majhul di situ. Di sini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Baik. Secara ilmu hadis seperti itu. Kita lihat penjelasannya di slide berikutnya, silakan. Ya, tadi saya menyinggung sedikit, Hasan bin Ali adalah cucu Rasulullah SAW. Ya, dilahirkan di pertengahan bulan Ramadan tahun ketiga Hijriah. Berarti lahir sudah di Madinah ya, tahun ketiga Hijriah. Berarti Rasulullah wafat kurang lebih usia 7 tahun. Sahabat junior. Beliau orang yang santun, orang yang warok, menjaga dari hal syubhat, orang yang luar biasa utamanya, termasuk orang yang warok ya, dan zuhud. Setelah Khalifah Ali meninggal, beliau dibaiat sebagai khalifah kurang lebih 7 bulan. Ya. Waktu itu di Irak dan juga di daerah Khurasan. Beliau meninggal di tahun 51, berarti dalam usia kurangi 3, ya nggak sampai 50 tahun ya. Dan dikuburkan di Baqi'. Jadi kalau kita ziarah ke Baqi', mungkin Mas Kamil kemarin kita haji sempat ke Baqi' juga bisa berziarah kepada cucu Rasulullah Hasan bin Ali. Ini intinya kata pensyarah di sini, wal haditsu dalilun, hadis ini adalah dasar tentang disyariatkannya kunut dalam salat witir. Ini kunut witir ini disepakati kapan waktunya? Ya, disepakati setiap sholat tarawih kan ada witir, tapi yang disepakati finish fil akhir min Ramadan. Pertengahan akhir Ramadan. Jadi 15 ke atas itu disepakati. Tapi menurut yang lain, yushra'u aidan fi ghairihi. Di luar itu juga disyariatkan, pokoknya di witir, seperti dari awal nggak masalah. Bahkan Imam Syafi'i ya, madhab Syafi'i ya, pengikut Imam Syafi'i berpendapat doa ini juga dibaca dalam kunut fajar, dalam kunut salat fajar. Dasarnya apa? Hadis berikut, monggo ya, di 309. Silakan yang berkenan membaca di 309. Walil bayh. Silakan. Silakan Mas Khalid. وللبيهقي عن النبي عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح وفي سناده ضعف. Ya. Ini dasarnya Imam madhab Syafi'iyah berdoa kunut seperti doa tadi, mirip doa witir dari sahabat Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Baihaqi. Walil Baihaqi, Imam Baihaqi meriwayatkan an Abbas dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah SAW. Sekali lagi ini menceritakan perbuatan Rasul. Ada Rasulullah SAW yu'allimu du'aan qunut, du'aan, mengajar kembali doa, tidak disebutkan lafadznya secara tegas. Nad'u bihi fil qunut, yang kami baca doa tersebut dalam qunut min sholatis subuh, pada sholat subuh. Wa fi sanadihi dha'fun, Ibnu Hajar menilai sanadnya ada lemah. Kalau tadi di depan dikatakan yang terus berkunut sampai subuh itu mungkar, di sini Ibnu Hajar hanya menyebutkan ada kelemahan dalam sanad. Dan ini juga dikuatkan oleh pemvalidasi
Syekh Mahir Fahal bahwa hadis ini dinilai dhaif karena di sanadnya ada rawi yang namanya Abdurrahman bin Hurmus atau yang mengatakan Abdullah bin Hurmus. Abdurrahman bin Hurmus ini dhaif. Kalau Abdullah bin Hurmus majhul. Dia doa tentang doanya yang dijadikan dasar oleh Syafi'iyah dinilai lemah secara ilmu riwayat, tapi ya tetap ada contohnya gitu ya. Kita lihat tentang hadis ini menurut Ibnu Hajar di slide berikutnya, monggo. Ibnu Hajar dalam Takhrij Al-Adhkar, jadi ada kitab Adhkar karya Imam Nawawi, ya, itu menyebutkan Allah Madini ini, ya. Di sini beliau menyebutkan jalannya banyak riwayat Baihaqi ini, di antaranya dari Buraid. Ya. Sami'tu Ibn al-Khalifah an Ibn al-Hanafi wa Ibn Abbas yaqul kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqunutu fi salati subhi wa witri laili biha ulai kalimat. Di salat subuh dan witir sama. Tapi memang disebutkan wa fi isnadihi majhul. Ibnu Hajar hanya mengatakan dalam sanadnya rawi yang ada rawi yang majhul lemah. Wa fi sanadihi. Jadi secara riwayat memang tidak kuat. Ya. Itu yang dipakai dalam mazhab Syafi'iyah, dalam arti masih menggunakan riwayat ini lebih baik begitu daripada sekedar doa bebas begitu. Wallahu a'lam. Nah, ini tentang kunut, karena 310 kita sudah masuk tentang cara turun dari ruku ke sujud. Apakah tangan dulu atau lutut dulu? Tapi sebelum ke sana mungkin kita ada waktu 3 menit. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, didiskusikan terkait kunut ini. Kenapa disebutkan di sini? Ya karena tadi kan witir sholat sunnah. Ini yang berkaitan dengan sholat wajibnya. Gerakan-gerakan dalam sifat sholat secara umum ada di rakaat terakhir dari sholat itu, baik itu sholat wajib ataupun nanti sholat sunnah. Setelah ruku di samping doa i'tidal itu ada juga namanya witir, kunut. Allah a'lam. Silakan. Ini ada penanya Ustadz dari kolom chat. Bagaimana sikap kita sebagai makmum kalau misalnya imam melakukan sujud sahwi karena lupa berkunut? Apakah kita ikut imam atau bagaimana seharusnya? Kalau bisa diulangi, Ustaz? Kalau misalnya imamnya berkunut, kemudian lupa dalam kunutnya kan dia sujud sahwi, Ustaz. Itu bagaimana sikap kita gitu? Ikut imam atau bagaimana, Ustaz? Mungkin ini Pak Agus beranggap ini tidak berkunut gitu, Ustaz. Ya, imamnya menganggap meninggalkan wajib ya, sehingga dia perlu sujud sahwi. Iya, betul. Memang di sebagian Syafi'iyah memang ada ya. Tadi kan secara umum tadi sunnah, tapi di sebagian Syafi'iyah ada yang sampai meningkatkan kepada wajib. Ya. Kemudian bagi yang tidak berpendapat wajib kan mestinya tidak harus juga sujud sahwi karena dia tidak berpendapat wajib kan. Sujud sahwi itu kalau meninggalkan wajib. Bagaimana kita sebagai makmum? Ya, kalau itu ya, kita tidak mengikuti imam itu ya, seperti kalau imam nambah rakaat sudah diingatkan lebih, dia masih nambah. Sementara kita sudah pas, itu tidak wajib mutabaahnya di situ. Karena itu lebih salah gitu ya. Nah, kalau hal-hal yang masih dipersilihkan seperti ini, saya pikir Allah Ta'ala alam ya tidak ada masalah. Kita serong mengikuti riwayat yang umum, mengikuti imam saja. Ya. Selama bukan kesalahan yang jelas-jelas salah kan, lebih rakaat sudah diingatkan masih bangun, ya kita tidak ikut. Karena itu jelas-jelas salah. Tapi ketika hal-hal yang masih diperselisihkan, menurut saya pribadi berdasarkan keumuman riwayat kan, imam itu diikuti saja.
Toh Ya, kita tidak menambah di sini atau tidak mengurangi sesuatu yang hanya karena kita mengikuti imamnya saja. baik. Karena Baik. nanti kan ada yang ikut, ada yang tidak, kan malah seperti tidak menunjukkan kebersamaan, kekompakan dalam berjamaah. Ya, Iya. Allah alam. Baik. Jadi secara ini nih, secara kesimpulan mengikuti imam ya Ustadz ya. Ya, insya Allah begitu. Ya. Oke, kemudian yang kedua ini ada pernyataan sebenarnya Ustadz. Pernyataan mungkin perlu dikuatkan. Jadi intinya kunut itu tidak masalah ya Ustadz ya. Tidak kunut juga tidak apa-apa, berkunut juga nggak apa-apa gitu Ustadz ya. Ya, jadi kan tadi disyariatkan kunut, ada syariat kunut, hanya rinciannya yang diperbedakan. Hmm. Apakah di sembarang tempat, sembarang waktu? Ya. Kalau kunut nazilah tadi sama kunut witir sepakat ya. Jadi kan tadi tidak kunut kecuali mendoakan. Jadi kalau yang disepakati dari riwayat-riwayat tadi dan keterangan-keterangan itu berarti kan kunut witir dan kunut nazilah. Yang diperselisihkan, jadi kita lokalisir ya. Yang disepakati kunut itu disyariatkan di witir dan ya di kunut nazilah. Nah, nanti di kunut nazilah ini kan disyariatkan lah ya tadi, walaupun tadi ada yang kenapa Rasul tidak berdoa dalam momen-momen yang lain, kan belum tentu tidak dinukil atau menjelaskan disyariatkannya bolehnya. Kemudian yang kedua tentang kunut witir juga secara umum disyariatkan, hanya apakah di akhir saja atau kalau yang umum sekali tadi, yang umum sekali kan karena lafaznya doa saja. Kunut witir tadi jelas riwayatnya, jadi witir kan sahih. Hanya waktunya kapan ya. Di kunut witir tadi kita baca ya, riwayat siapa tadi ya, fi kunutil witri, ini sahih ya. Walaupun yang tidak membacanya mungkin di kunut pun ya. Kalau kita ke Mekah ya, yang pasti juga seperti itu kan, di 10 terakhir ya. Tapi secara umum kita sepakat tentang disyariatkan. Jadi kita lokalisir ya, kunut disyariatkan, nazilah sepakat, dan di witir hampir bisa dikatakan sepakat, tinggal masalah waktunya. Semua Ramadan full atau semuanya, semua salat witir, itu masalah waktunya. Artinya itu juga dari keterangannya tidak. Yang mewajibkan karena tadi masih memakai hadis yang dinilai banyak kelemahan. Bahkan dinilai lemah, bahkan mungkar, yang mungkar terus sholat subuh. Jadi monggo ya karena mengikuti mazhab mungkin itu tadi ya yang Syafi'iyah maka sampai menganggap wajib, tapi tadi secara umum ya disyariatkan saja secara umum ya, tidak difokuskan ke subuh. Kalau mungkin bapak-bapak jamaah sekalian yang pernah Saudi kan kadang pernah kunut ya di maghrib, di isya, tidak hanya subuh. Ini juga yang perlu pahami. Sehingga ada kunut selain subuh, nah, itu juga tidak perlu ditolak gitu ya, dianggap heran, yang aneh. Allah alam yang saya pahami. Baik. Teman-teman semua, barangkali ada yang mau ditanyakan langsung, dipersilakan sebelum beranjak ke tema berikutnya. Saya udah tinggal 10 menit nih Ustaz. Gimana Ustaz? Ya nggak apa, ini satu tema lagi, mungkin kita ambil 2-3 hadis. Ini satu hadisnya juga sama sebenarnya, pendek-pendek, 3 hadis ya. Di Baik. satu tema tentang sujud, gerakan dari i'tidal menuju sujud, apakah kaki dulu, apa lutut dulu atau tangan dulu, ini kan juga pembahasan yang ramai lah ya. Ya, betul. Silakan dibaca 310, Baik. 11, 12. Mungkin langsung Ustaz ya. Siapa yang berkenan Ya. membaca? Barangkali Mas Ismail, silakan. Boleh Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran ya Ustaz ya? Ya, kedengeran, kedengeran. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada ahadukum
فلا يبرك كما يبرك البعير ويضع يديه قبل ركبتيه فهو أقوى من حديث. Lanjut 311. Ra'aitu, lanjut Mas. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه أخرجه الأربعة وإن الأول شاهدا من حديثه. Lanjut min hadisi 312. Lanjut Mas. ابن عمر صححه بن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. Baik. Ini pembahasan tentang posisi atau gerakan dari i'tidal menuju rukuk. Wa an Abi Hurairah di 310 ya, kembali dulu ke 310. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda. Ini hadis qauli ya. Idza sajada ahadukum. Mayoritas tadi fi'li, tapi ada juga beberapa yang qauli, verbal Rasulullah. Jika mau sujud salah seorang di antara kalian, fala yabruk, jangan merunduk seperti merunduknya kama yabrukul ba'ir. Ya, seperti merunduknya onta. Wal yadha yadaihi qabla rukbataihi. Letakkanlah kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Akhrajahu salasat. Ya. Diriwayatkan oleh yang tiga. Di sini siapa yang tiga? Abu Daud, Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i. Ya. Kata Ibnu Hajar, wa huwa aqwa min hadis Wa'il. Hadis Abu Hurairah ini lebih kuat daripada hadis Wa'il di nomor 311. Tetapi menurut pemvalidasi, hadis ini dinilai dhaif karena ada rawi namanya Abdul Aziz bin Muhammad Ibnu Ad-Darawardi yang tafarrud sendirian. Dan beliau tidak bisa diterima riwayatnya kalau sendirian, walaupun ada yang mengklaim bahwa beliau sudah dikuatkan, tetapi ternyata tidak benar. Adapun menurut Ibnu Hajar, hadis ini tetap lebih kuat daripada hadis berikutnya, Wa'il. Ya. Hadis Wa'il mengatakan di hadis 311, ra'aitu Rasulullah SAW. Saya melihat Rasulullah SAW idza sajada, apa beliau mau sujud, wada'a rukbataihi, meletakkan kedua lututnya, jadi lututnya dulu, qabla yadaihi, sebelum kedua tangan. Akhrajahul arba'ah, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan Nasa'i dan imam-imam yang lain. Tetapi juga dinilai lemah di sini ya oleh pemvalidasi Syekh Mahir Al-Fahal di catatan kaki nomor 1 karena juga ada rawi yang namanya Syarif bin Abdullah An-Nakhai meriwayatkan sendirian. Dan tidak bisa terima ketika diterima riwayatnya ketika beliau sendirian. Kenapa Ibnu Hajar lebih menguatkan riwayat Abu Hurairah daripada yang menyebutkan lutut terlebih dahulu daripada riwayat Wa'il yang menyebutkan Abu Hurairah menyebutkan tangan terlebih dahulu daripada riwayat Wa'il 311 ini yang menyebutkan tangan lutut terlebih dahulu. Kata Ibnu Hajar penulis Bulughul Maram, fa inna lil awwali, karena hadis yang pertama yaitu hadis Abu Hurairah syahidan, ada penguatnya dari sahabat lain, min hadisi, kita lihat di 311 dari hadis Ibnu Umar ya, yang menyebutkan bahwa tangan terlebih dahulu sebelum lutut, dan ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, sahahu Ibnu Khuzaimah, dan disebutkan oleh Imam Bukhari, dzakarahul Bukhari, tetapi secara mu'allaq dan mauquf itu berhenti kepada Ibnu Umar. Sekali lagi ya,
dinilai lemah oleh pemvalidasi, yaitu ada rawi yang bernama Abdul Aziz bin Darawardi dan dari Ubaidillah, lemah sekali. Ya. Juga walaupun diriwayatkan tapi muallak, ya, tidak secara tegas, digantungkan, ada terputus sanad di awalnya, dan hanya sampai kepada Ibnu Umar, tidak menisbahkan kepada Rasulullah SAW. Baik, kita lihat dulu penjelasannya. Slide berikutnya silakan. Waqad ikhtalafa ulama fi dzalik. Ulama dari riwayat-riwayat tadi kan ya berbeda pendapat. Bersumber dari 3 sahabat di sini dan dinilai secara ilmu hadisnya lemah, ada keterangan berbeda. Kaki dulu, lutut dulu. Yang satu menyebutkan lutut dahulu, riwayat Wa'il, yang riwayat Ibnu Umar dan Abu Hurairah menyebutkan tangan terlebih dahulu. Maka kemudian dari sini pun ulama berbeda pendapat. Imam Malik dalam satu riwayat dari beliau dan juga Imam Auza'i menyebutkan ya mengamalkan hadis Abu Hurairah, yaitu tangan terlebih dahulu. Bahkan Imam Nazai menyebutkan, saya dulu mendapati para orang-orang, ulama-ulama, atau orang-orang di zaman itu seperti itu. Meletakkan tangan sebelum lutut. Ini pendapat kalangan ulama hadis. Ya, tangan terlebih dahulu, kemudian baru lutut. Kemudian Syafi'iyah, ulama-ulama mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah, dan riwayat lain dari Imam Malik mengamalkan hadis Wa'il yang memulai dengan lutut terlebih dahulu baru tangan. Ini juga yang menjadi dasar hadis Wa'il ini, yang menjadi dasar tadi hadis 311 menjadi dasar Syafi'iyah dan Hanafiyah. Ini juga diriwayatkan, ada syahid lain berarti kan? Disebutkan Wa'il tidak sendirian, juga diriwayatkan oleh sahabat Umar, bapak dari Ibnu Umar. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, juga diriwayatkan, syahidnya ternyata banyak. Dari Ibnu Mas'ud juga diriwayatkan oleh Imam Tahawi. Ini juga pendapat Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuya dan sekelompok ulama. Ibnu Hajar secara zahir menguatkan riwayat tadi Abu Hurairah yang menyebutkan tangan terlebih dahulu. Dan ini bertentangan dengan mazhab imamnya, Imam Syafi'i. Ya. Imam Nawawi berkomentar, la yadhar tarjihu ahlil madhhabaini ala al-akhar. Kata beliau, tidak nampak secara jelas mana di antara kedua mazhab, di antara tangan dulu atau kaki atau lutut dulu. Ya. Tetapi mayoritas ya mazhab ini, mazhab Syafi'i lebih menguatkan hadis Wa'il. Dan mereka pendapat Syafi'iyah menyebutkan hadis Abu Hurairah muttarib. Karena diriwayatkan dari Abu Hurairah dua riwayat, dua keterangan. Ada yang menyebutkan tangan dulu, ada yang menyebutkan lutut dulu. Tapi di set terakhir ternyata seperti tadi saya singgung tentang puasa Tasyrik, di sini Ibnu Qayyim mencoba mentahqiq, memastikan ya. Kata beliau, hadis Abu Hurairah itu yang menyebutkan ya, hadis Abu Hurairah tadi apa? Itu ya hadis qauli, verbal, langsung Rasulullah SAW ya. Kalau hadisnya Wa'il, hadis fi'li, perbuatan. Secara ilmu usul fikih ya, bahwa verbal, sabda Rasulullah langsung itu lebih kuat daripada fi'li. Kenapa? Karena langsung bersumber dari Rasul. Tetapi kata Ibnu Qayyim di sini, hadis Abu Hurairah ini ada problem. Walaupun dia lebih kuat karena verbal langsung dari Nabi, tapi ada problem di situ, ada hadis ini maklum, ada tertukar. Rawi tertukar menyebutkan katanya. Ketika Rawi mengatakan wali yadha yadaihi qabla rukbataihi, ya. Maka letakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Kata beliau aslinya wa inna aslahu wali yadha rukbataihi, letakkanlah kedua lututnya qabla yadaihi.
Kata beliau, mengapa di sini ada tertukar? Dipahami dari awal hadis. Fala yabruk, maka jangan merunduk seperti merunduknya onta. Kata beliau, fa innal ma'rufa min burukil ba'ir huwa taqdimul yadaini alar rijlain. Yang populer itu onta itu merunduk mendahulukan tangan daripada kakinya. Sementara itu sudah jelas Rasulullah melarang kita menyerupai binatang dalam banyak gerakan sholat. Kalau tangan dulu berarti menyerupai onta. Ada larangan jangan seperti onta. Ini. Jadi beliau di sini cenderung mengatakan hadis Abu Hurairah itu walaupun tadi kalau bicara riwayatnya sama-sama bermasalah semua kan, sama-sama dhaif, tapi dhaif yang masih bisa dikatrol ya. Karena ada syahid tadi, ada penguatnya dari sahabat yang lain. Sama juga hadis Wa'il juga lemah, tapi secara penunjukan memang lebih lemah karena dia hadis perbuatan Nabi. Ya. Tetapi yang kuat tadi hadis yang berisi perkataan Rasulullah itu ternyata dinilai oleh Ibnu Qayyim. Di sini juga terjadi perbedaan. Ya. Yang mengatakan enggak. Ya, Albani ya itu enggak. Onta itu kakinya itu ya. Yang tetap mengangkat ya hadis yang benar tetap tangan dulu. Tapi ulama terdahulu di sini Ibnu Qayyim menyebutkan kan jangan merunduk seperti onta. Onta itu tangan dulu. Kalau jangan berarti kan mestinya lutut dulu. Jadi di situ rawi terbalik. Ini pendapat Ibnu Qayyim. Beliau juga cenderung mazhabnya Hambali, ya, murid dari Ibnu Taimiyah. Kemudian yang kedua kata pensyarah di sini perkataan Ibnu Hajar bahwa penulis di sini Ibnu Hajar bahwa hadis Abu Hurairah ini ya lebih kuat atau menjadi kuat karena ada syahid dari hadis siapa? Ibnu Umar. Ya. Kata beliau kan ini tidak benar juga. Kenapa? Karena hadis Wa'il juga kuat juga. Ya. Bahkan bukan hanya dari satu orang sahabat, ada Umar tadi, ada Ibnu Mas'ud, ya. Ada dua orang sahabat sama-sama ada syahidnya paling tidak. Ya, bahkan ya, Imam Hakim berpendapat ini ala syartihima. Ya, walaupun mungkin pendapat Hakim tidak dianggap kuat, paling tidak derajatnya disama. Ya. Jadi bisa naik derajatnya, tidak menjadi lagi lemah karena ada ya penguatnya, syahidnya. Ya. Paling tidak derajatnya sekarang posisinya sama-sama ada syahid. Nah, berdasarkan penjelasan Ibnu Qayyim berarti walaupun dari segi kekuatan dalil ya tadi hadis verbal, hadis sabda Rasul lebih kuat dalam penunjukannya, tetapi di sini ada problem kesalahan rawi dalam menyebutkan lafaz hadis. Ya. Dan itu terjadi dalam hadis-hadis tertentu yang memang ada kesalahan dari rawi yang mengedepankan mengakhirkan hadis. Ya. Boleh jadi di sini juga qalbun ada penukaran, ada ketertukaran hadis, lafaz hadis sebagaimana disebutkan menurut penelitian Ibnu Qayyim tadi. Wallahu taala a'lam. Demikian Ustaz. Baik, baik Ustaz. Ini berarti udah slide terakhir Ustaz ya? Oke. Waktu juga ada ya, masih ada satu pembahasan, tapi pembahasan tema lain tentang syarat nanti kan. Ya. Setelah posisi sujud kan. Kemarin sujud sudah kita singgung ya, sujud 7 anggota. Posisi sujudnya, tapi posisi ya kenapa? Urutannya kemarin kurang pas ya. Maksudnya setelah turun seperti ini baru posisi sujud mestinya kan? Iya, iya. Betul. Itu ada alasannya sendiri kemarin kita singgung juga. Aja. Siap. Ini ada pertanyaan Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir kali Ustaz ya. Afwan izin bertanya, bagaimana kita menyikapi perbedaan dalam beragama, khususnya hal-hal furu'iyah, semacam kunut atau posisi sujud seperti ini?
Sebab dewasa ini tidak jarang karena perbedaan membuat permusuhan. Bagaimana nih Ustaz? Ya, ya. Kadang ada ungkapan yang mungkin ini relevan barangkali. An-nasu a'da'u ma jahilu. Orang itu memusuhi apa yang dia tidak ketahui. Jadi biasanya karena tidak tahu jadi dia tidak suka atau memusuhi atau mungkin itu satu. Pertama faktor ilmu. Ya. An-nasu a'da'u ma jahilu. Belum kenal orang Madura, belum kenal Mas Kamil dikira orang Madura keras-keras gitu ya. Ketika kenal jahil itu kan tidak tahu, belum kenal kan? Ketika sudah ta'aruf kenal, oh ternyata tidak seperti yang dipersepsikan. Jadi boleh jadi pertama faktor ilmu. Ya. Ya. Ilmu tuh ada yang kemudian karena ya tadi tidak mau membuka wawasan sehingga apa taklid ya. Taklid akhirnya apa? Hanya belajar pada apa namanya? Kan tidak mau berkembang gitu ya, tidak mau mengembangkan diri, hanya pada apa yang dia dapat sudah tidak berupaya, itu seringkali memunculkan setelah taklid memunculkan fanatisme sempit, ta'assub. Ya. Jadi taklid buta, kalau taklid karena memang kemampuannya terbatas orang kampung ya, atau orang awam atau bahkan dia mungkin buta tulis ya, buta aksara, tidak bisa baca tulis apa istilahnya itu. Ya. Nah itu memang kalau orang seperti ini kan tidak bisa lebih banyak dari sekedar taklid. Tapi orang-orang yang sudah ya tidak buta aksara, sudah bisa belajar lebih terbuka, wawasannya mestinya lebih luas. Kalau kemudian dia taklid buta, biasanya itu yang melahirkan fanatisme. Ini yang kemudian masalah. Bukan tidak tahu ilmunya, dia tidak membatasi ilmunya. Taklid muncullah taklid akma, buta, ya taklid buta, hanya mau dari satu sumber, tidak mau sumber yang lain. Padahal dia wilayahnya sudah bukan orang awam. Akhirnya muncullah penyakit berikutnya itu fanatisme bertemu dengan penyakit hati biasa. Kalau fanatisme ini kemudian hatinya masih bersih, tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain, mungkin fanatismenya bisa dibuka wawasannya, fanatismenya kemudian dikurangi, dieliminir, dikurangi, seterusnya. Mudah-mudahan bertemu. Jadi saya juga sering menukil ya sekarang dari Prof. Hamid Fahmi Zarkash itu, kebenaran itu ada 3. Yang pertama, yang dalam bahasa Arabnya, bahasa hukumnya, bahasa syar'inya pun ada istilahnya khoto, ya shawab. Ini bahasa hadis, bahasa syar'i. Idza ijtahadal hakim, kalau seorang hakim yang layak, ahli ijtihad. Hakim di sini waktu itu memutus perkara ya, tidak mesti penguasa. Hakim itu hakim, bahasa kita juga hakim ya. Bisa pemimpin yang ahli ijtihad atau hakim dalam pengadilan, hakim yang berkuasa kan. Ya. Fa asaba, kemudian dia benar, maka dia dapat 2 pahala. Wa idza ijtahada wa idza akhta'a, kalau salah, wa idza ijtahada fa akhta'a, kalau dia berijtihad kemudian salah, kalau ajrun wahid. Jadi kalau hasil ijtihad dari ahlinya kemudian kesimpulannya menurut sebagian pendapat saya yang benar, atau menurut imam itu pendapat saya yang benar. Dan ini yang diungkapkan juga kita dengar dari Imam Syafi'i. Ra'yi shawab, pendapat saya yakin benar. Wa ra'yu ghairi khata', pendapat yang lain salah. Khata' dan shawab. Ini hasil ijtihad, wilayahnya khata' dan shawab, salah dan benar. Dan disitulah wilayah kita bertoleransi. Imam Syafi'i mengatakan pendapat saya yakini benar, dan pendapat yang lain menurut saya salah. Tapi ya pendapat saya yang benar ini namanya juga pendapat manusia, yahtamilul khata'. Boleh jadi ada salahnya. Wa ra'yu ghairi, pendapat selain saya khata', menurut saya salah. Tapi mungkin
walaupun 0,001% sekian persen kecilnya, ya tamilu shawab, boleh jadi nanti ada kebenaran. Sehingga di sini tidak lahir apa namanya fanatisme. Jadi buka wawasan, ya, karena tadi kita ketika tidak tahu ilmunya seringkali memusuhi. Yang kedua, hindari taklid buta yang melahirkan fanatisme sempit. Dan selalu jaga hati, bersihkan hati kita dari taklid buta dan fanatisme sempit. Yang kedua kata Prof. Hamid Zarkashita tadi, kalau yang berkaitan dengan istilah benar dan salah, hak wal batil, ini absolut. Ya, kulil hak itu hak dari sisi Allah. Ya, yang hak itu akan bertahan. Amal batil, adapun yang batil akan hilang. Ya, kalau yang benar yang fil ard akan bertahan di muka bumi. Wa amma zabadu, apapun buih atau itu yang batil tuh fayadhabu jufa'an, akan hilang. Jadi di sini absolut, bukan wilayah toleransi kalau sudah jelas kebenarannya. Ya. Islam, di Islam tidak ada di sini pluralisme, semuanya benar. Bagi pengikutnya harus diyakini seperti itu. Ya. Nanti ada wilayah keyakinan masing-masing, la ikraha fiddin. Kemudian yang ketiga, kebenaran yang sifatnya iman dan kufur. Ini juga bukan wilayah toleransi. Artinya keyakinan masing-masing, iman, lakum dinukum waliyadin. Ya. Jadi la ikraha fiddin ada wilayah hak dan batil. Ya. Kemudian tapi kalau sudah menjadi keyakinan, ya lakum dinukum waliyadin. Ya. Iman saya tidak perlu ditarik-tarik. Yang punya Anda kufur. Wallahu ta'ala. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Alhamdulillah, insyaallah jelas jawaban Ustaz Junaidi di pertanyaan terakhir tadi. Kita cukupkan Ustaz ya. Iya. Ya. Jazakumullah khairan buat Ustaz Junaidi dan rekan-rekan semua yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Insyaallah rekamannya nanti saya juga akan kirim ke grup di channel Telegram sama grup WhatsApp ya. Mari kita tutup agenda kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan bertemu di bulan Agustus, setiap bulan 2 kali, jadwalnya nanti menyusul ke teman-teman semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi jazakumullah khairan buat Ustaz Junaidi dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz.